Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Hajah Gawi Yulianti dari SMKN 3 Kota Bekasi. Anak-anak ibu semua yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas tentang iman kepada hari akhir. Tapi sebelum ibu menjelaskan lebih lanjut tentang iman kepada hari akhir, maka ibu akan bertanya buat kalian semua, buat apa kita hidup? Kita hidup untuk bekerja ataukah bekerja untuk hidup? Kita makan untuk hidup ataukah kita hidup untuk makan? Menurut kalian gimana? Oke, kita lihat gimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat. Ya, ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Jelas bahwa fungsinya kita hidup bukan hanya sekedar untuk makan, tetapi kita hidup orientasinya adalah hanya untuk menyembah kepada Allah. Kemudian diiringi dengan ikhtiar dan usaha untuk mencapai hari akhir yang sempurna dalam menghadapi amalan-amalan atau dalam mencapai cita-cita kita yang dikatakan sukses dunia dan akhirat. Mengingat mati, perlukah? Jelas. Karena manusia pada dasarnya harus mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian tadi, maka kita akan lebih terpicu untuk hal-hal yang baik. Bahwa hidup ini memang harus kembali kepada Rabb. Seperti Allah jelaskan dalam surat Al-Ankabut ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tsumma ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Oke, intermezzo saja di awal KBM kita hari ini. Selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang pengertian iman kepada hari akhir. Ya. Makna beriman disebut juga dalam surat Al-Fatihah ayat 1-4. Hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah yang seadil-adilnya, juga terdapat dalam surat Al-Mumtahanah ayat 3. Pengertian iman kepada hari akhir. Hari akhir adalah hancurnya alam semesta secara total, termasuk isinya, dan berakhirnya kehidupan semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun pengertian iman kepada hari akhir adalah percaya dengan penuh keyakinan bahwa hari akhir itu ada dan akan terjadi di akhir nanti. Sedangkan pengertian iman kepada Allah juga ada tanda-tandanya. Apa itu tanda-tandanya? Yang pertama, ya, ada yang disebut dengan tanda-tanda kiamat sugro dan kiamat kubro. Apa itu kiamat kubro dan kiamat sugro? Kalau kiamat sugro adalah tanda-tanda kiamat kecil. Sedangkan kalau kubro adalah tanda-tanda kiamat besar. Kita lihat. Hari kiamat menurut Al-Quran dan teori secara keilmuan alam, ya. Hari kiamat menurut Al-Quran adalah seperti datangnya ini kiamat sugro, enak. Kiamat sugro adalah kiamat kecil seperti datangnya kematian atau kerusakan bagi setiap makhluk termasuk manusia yang bersikap lokal dan individu. Perhatikan dalam surat Al-Imran ayat 185 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tawfuna ujurakum yaumal qiyamah. Siapa yang bernyawa dan merasakan mati, dan hanya kepada hari kiamat saja diberikan dengan sempurna balasanmu. Sedangkan beriman kepada hari
di alam barzakh atau alam kubur. Setiap manusia mendapatkan kejadian yang harus dihadapi, yaitu pertanyaan kubur. Ya, pertanyaan kubur, beberapa pertanyaan yang diajukan antara lain tentang Rob, agama, nabi, imam, dan kiblat. Biasanya akan ditanya kalau kita pelajari kan, man robuka, ya, man dinuka, man nabiuka, man imamuka, man kiblatuka. Kita nih ngapalin nih nak, ngapalin dengan lancar, tapi ketika kita di alam kubur kita tidak tahu apakah kita bisa menjawab kalimat-kalimat tersebut. Ya. Yang kedua, nikmat dan siksa kubur. Nikmat kubur diberikan kepada orang-orang yang berbuat amal kebajikan. Sebaliknya, siksa kubur diperuntukkan bagi orang-orang yang zalim, munafik, dan lain sebagainya terletak. Kiamat kubro, kiamat besar, yaitu berakhirnya kehidupan semua makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Ingat, kejadian bersamaan menyeluruh dan tidak menyisakan sejengkal pun alam semesta di dunia ini. Artinya gini, kalau kiamat kubro itu kiamat besar, semua akan dibinasakan, manusia binasa. Jadi nggak ada berita lagi, nggak ada kayak kiamat sugro. Kalau kiamat sugro kan contohnya seperti kematian. Kalau kematian itu masih bisa direkam, kita yang hidup masih bisa merekam. Tapi kalau kiamat kubro benar-benar hancurnya seluruh umat manusia dan tidak ada yang bisa merekam kecuali malaikat dan seluruh manusia atas perintah Allah. Ya. Ayat-ayat tersebut, peristiwa kiamat menjadi peristiwa yang luar biasa sampai hebat dan berat, menggetarkan semua, menakutkan. Betapa tidak, malaikat Israfil meniupkan sangsakala. Jadi tiupan pertama itu kiamat besar terjadi. Contoh misalnya mati semua. Nah, pada tiupan kedua misalnya dibangkitkan seluruh umat manusia. Nah, pada saat dibangkitkan itu Allah membangkitkan manusia dengan rupa-rupa macam-macam. Ya, tergantung amal perbuatan mereka di dunia. Ada yang dibangkitkan dalam bentuk kera, ada yang wajahnya hitam legam, ada semuanya. Kembali lagi kepada amalan masing-masing. Itulah hari kiamat kubro menurut Al-Quran dan hadis. Sedangkan hari kiamat menurut teori ilmu alam, menurut teori fisika, bahwa sekitar 150 juta jauhnya letak matahari dari bumi, tetapi pancaran sinar matahari sampai ke bumi sekitar 8 menit 20 detik. Luas permukaannya 616 kali 10.010 km, sama dengan 622,160 km kecepatannya. Sementara garis tengah matahari sama dengan 1,4 juta km. Ya, berdasarkan menurut pendapat ahli fisika, energi matahari dipancarkan ke angkasa dan sekitar 5,7 atau 10.027 kalori. Ya. Nah, kalian bisa bayangkan kecepatan sinar cahayanya telah redup misalnya. Jika nanti pancaran sinar matahari tidak nampak atau sinar mataharinya telah redup karena tenaga sinarnya sudah habis, niscaya tidak ada lagi ya angin dan awan yang akibatnya hujan tidak akan turun. Selanjutnya terjadilah kehancuran yang luar biasa di permukaan bumi karena gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung dan laut naik ke atas permukaan seperti tsunami yang akhirnya akan menghancurkan seluruh manusia. Itu menurut teori alam secara ilmu fisika. Luar biasa ya Naya, prediksi mereka para ilmuwan itu. Sedangkan memang kiamat kita tidak tahu, kita hanya diwajibkan mempelajari gimana cara kita menghadapi hari kiamat nanti. Yang kedua, menurut teori geologi. Nah, ini beda lagi menurut geologi anak. Eksistensi bumi terjadi dari gas yang berputar. Jika daya perputarannya hilang, gas itu menjadi dingin. Akibatnya, gas yang
berat mengendap ke bawah, sementara yang ringan berada di atas. Jika peristiwa itu berlangsung lama sekali, evolusinya, gas bagian tengah atau bagian luar mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya. Akibatnya selanjutnya bagian tengah masih panas, zat panas bercampur lava, lahar, batu, dan pasir panas tadi, dia akan menyemburkan daya tarik matahari terhadap bumi berkurang. Maka bumi akan bergeser dari matahari. Akibatnya putaran bumi semakin cepat dan mengalami nasib seperti meteor yang menyala. Dan akibatnya karena meteor menyala gimana sih, dia akan jatuh ke bumi. Akhirnya yang namanya di langit udah hancur, otomatis bumi juga pasti hancur. Maka akan terjadilah hal yang mutlak terjadi. Nah, ketika semua nanti sudah merasakan hari akhir, sudah meninggal nih, nah ini kiamat sugro misalnya atau kiamat kubro. Nah, ketika kita meninggal nanti, ya menuju misalnya hari kiamat, maka akan ada fase-fase yang harus kalian ketahui. Ya, fase di mana ada hari kiamat yang disebut Yaumul Ba'ats. Apa itu Yaumul Ba'ats? Yaitu hari dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur atau disebut alam barzah. Jadi alam barzah atau alam kubur ini adalah alam pembatas antara dunia dan akhirat. Alam kematian itu alam pembatas ya nak, antara dunia dan akhirat. Seperti yang dikatakan dalam surat Al-Mujadalah ayat 6, yang artinya sebagai berikut. Pada hari itu mereka semuanya dibangkitkan Allah. Lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitung semuanya amal perbuatan itu, meskipun mereka telah melupakannya, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Itu surat penjelasan bahwa nanti akan dibangkitkan umat manusia yang disebut dengan Yaumul Ba'ats. Yang kedua yaitu Yaumul Hasyr atau hari alam mahsyar atau di padang mahsyar. Sudah nanti dibangkitkan Yaumul Ba'ats, ini pada kumpul nih kalian nih di depan kuburan masing-masing atau dalam kematian tadi dikumpulkan, ya. Kemudian prosesnya berkumpul kembali, ditiupkan lagi, dipanggil. Mereka akan berkumpul semua di padang yang maha luas yang tiada tepiannya, yang disebut dengan padang mahsyar. Kita lihat. Padang Yaumul Hasyr adalah proses berkumpulnya manusia telah dibangkitkan dari alam kuburnya atau alam barzah. Lalu seluruh manusia mengikuti dikumpulkan menuju sebuah tempat yang luas, yaitu padang mahsyar. Ya. Nah, dalam surat Al-Kahfi dijelaskan, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Surat Al-Kahfi ayat 47. Sudah Yaumul Ba'ats sudah dikumpulkan di padang mahsyar mereka semua, maka nanti akan ada yang disebut Yaumul Hisab atau Yaumul Mizan, ya. Nanti mereka akan ditanya tentang kebaikan mereka, ya, tentang amalan-amalan mereka. Itu nanti semua akan mendapatkan hitungan dan balasannya masing-masing sesuai dengan perbuatan mereka, ya. Maka tidak ada Allah merugikan sedikit pun perbuatan yang ada di dunia. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, famay ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun, seberat apapun perbuatan kalian, maka nanti akan Allah balas. Tidak ada tertinggal sedikit pun. Yang selanjutnya itu asyirat. Apa itu asyirat? Nah, jembatan yang membentang di antara dua tepin, yaitu neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya kita semua melewati asyirat ini tergantung pada amal perbuatan kita, ya, termasuk hasil timbangan yang diperolehnya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya terbentanglah jembatan asyirat itu di antara dua tepi neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, seperti hadis pendapat
pendapat Hari dan Muslim. Selanjutnya yaumul fasl atau yaumul jaza. Apa itu? Artinya adalah hari keputusan Allah SWT terhadap nasib orang yang beriman dan orang-orang kafir di akhirat kelak, sehingga menjadi jelas manusia yang beruntung dan yang celaka menurut Allah Subhanahu wa taala, tercantum dalam surat Al-Mursalat yaitu ayat 14 dan 15. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu atau apakah hari keputusan itu? Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Balasan amal dan surga. Surga menjadi beberapa tahapan. Pasti kalian sudah belajar di kelas-kelas SMP ataupun SD, kalian sudah membahas. Di antaranya ada beberapa surga, ya kan? Ada surga yang disebut dengan surga Firdaus, ya. Ya, dikatakan bahwa surga Firdaus itu terbuat dari emas. Ada lagi yang mengatakan Aden, seperti intan yang putih. Terus surga Naim, ya, terbuat dari putih. Wah, subhanallah, itu untuk orang bertakwa ya. Terus kemudian ada juga surga Ma'wa, terbuat dari zamrud hijau, diperuntukkan bagi yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Terus ada lagi surga Darussalam, terbuat dari yaqut merah, diperuntukkan bagi orang yang kuat iman Islamnya, orang yang mengamalkan Al-Quran. Kemudian ada juga surga Darul Maqamah yang terbuat dari permata putih, diperuntukkan untuk orang yang kebaikannya amat banyak. Ada lagi yang ketujuh, ya, surga Al-Maqamul Amin yang terbuat dari apa? Dari emas murni. Insyaallah. Surga yang seluasnya kita nggak tahu kayak apa, terbuat dari emas murni. Diperuntukkan siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya yaitu khuldi, terbuat dari marjan merah dan kuning. Masyaallah, diperuntukkan bagi orang yang taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita kelak bisa merasakan indahnya surga. Selanjutnya pintu surga ada 8 tuh. Aduh, Masya Allah ya. Untuk para nabi dan rasul. Yang pertama, yang kedua untuk orang yang mendirikan sholat dan menyempurnakan wudhunya. 3, untuk orang yang mengeluarkan zakat. 4, untuk orang yang menganjurkan kebaikan. 5, untuk orang yang dapat menahan hawa nafsu dan syahwat. 6, untuk orang yang berumrah dan haji. 7, untuk orang yang ahli jihad. Dan 8, untuk orang yang bertakwa. Semoga kita semua ada dalam golongan surga tersebut. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Allah, itu saja sekelumit bahasan Ibu. Kalian bisa melanjutkan dengan literasi membaca kalian, ya. Nanti di akhir literasi kalian bisa belajari, bisa memahami, bisa menarik kesimpulan betapa Allah menciptakan segala sesuatu yang begitu sempurna dan janji Allah tidak pernah terlewatkan. Sekalipun kita sudah lupa, tapi janji Allah tetap akan dibuktikan. Terima kasih, sampai bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.